kita dan maksud kita untuk mendengar ceramah agama yang akan disampaikan oleh buya kita yang datang dari kampung atau dari Lubuk Halung, Sumatera Barat. Kita sama-sama mendengar dan menghadapi dan dapat untuk kita menambah ilmu pengetahuan kita untuk kita bawa ke akhirat kelak. Dan seterusnya kita terus saja mempersilakan dunia kita itu berdiri di hadapan kita bersama untuk menyampaikan pengajian dengan segala hormatnya. Buya, kami persilakan dengan segala hormat. Dengan itu saya sudah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sakit. Jauh. Kebiasaan. Sudah. Lu suago. Kebiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa rabban syahida la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin allazi mala'ta ainaihi min jamalika wa qalbahu min jalalika wa lisanahu min lazizi khitabika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibin nabiyil ummi al-habibil aliyil qadari al-habibil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat nikmat dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua semenjak daripada bertemu antara ruh dengan tubuh sewaktu kita berada di dalam kandungan ibu hingga sampai saat sekarang ini, yang namanya nikmat dan rahmat Allah selalu menyertai kita. Setelah sebulan air, 2 bulan darah, 3 bulan mako baru pulim bago, 4 bulan makonyo bernyawa. Setelah tajali nyawa di dalam tubuh bayi di dalam kandungan, di situ kitalah mulai bertimbang janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
sampai 9 bulan, ada yang kurang, ada yang lebih, kita diizinkan oleh Allah lahir ke bumi ini. Sampai sekarang ini, yang namanya nikmat Allah selalu menyertai kita. Jadi dek kita sepanjang nikmat Allah wajib kita syukuri. Ibu bapak teman saudara, seluruh makhluk yang ada di atas dunia ini Allah yang jadikan. Kok dibuat de Allah awak bagaikan pohon, hujan ditangguang, paneh ndak bisa balinduang. Coba bayangkan, sebenarnya andaikan kehendak mereka, pohon itu andaikan bisa meminta dia ingin menjadi manusia, ndak katuju de inyo menjadi pohon dah. Dialah jadi manusia supaya bisa kehujanan balinduang, kapanehan banawang. Begitu juga hewan, kalau dia bisa meminta dia ingin menjadi manusia, alangkah bahagia kita sudah jadi manusia. Kemudian seluruh manusia ini Allah yang jadikan. Di dalam yang dijadikan Allah, dipilih kita oleh Allah untuk lapang kaki, ringan tangan, datang ke musala atau ke masjid. Ini adalah nikmat Allah yang sangat istimewa yang wajib kita syukuri. Kemudian salawat dan salam kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, al-bakhilu man zukirtu alayya falam yusalli alayya, man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang dikatakan orang kikir kata Rasul, yaitunya orang apabila disebut namaku di hadapannya, dia tidak mau berselawat kepadaku. Tadanga namo Muhammad, indak tergerak lidah awak noh menyambuang sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk orang yang kikir. Yang kikir itu letaknya di mana? Al-bakhilu la yadkhulul jannata walau kana aliman. Orang kikir tidak boleh masuk ke dalam surga walaupun alim, walaupun zuhud, walaupun ilmunya banyak. Jadi syarat untuk masuk ke dalam surga salah satunya jan kikir awak. Cara jan kikir ba'a satadanga namo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala al-habibi Muhammad afdali rusul. Sallallahu ala nabi, Allah bersalawat atas nabi. Allah yang jadikan nabi mau berselawat ke Nabi, apalagi kita. Saya lihat dalam Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah berselawat ke Nabi. Padahal ibu bapak teman saudara, apa untungnya sama Allah? Andaikan Allah tidak berselawat, Allah itu tetap Tuhan. Banyak Allah berselawat, Allah itu tidak dapat pahala. Yang ngasih pahala siapa? Tapi karena kemuliaan Rasulullah, Allah yang jadikan Nabi mau berselawat ke Nabi. Jadi Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi, ucapkan salam dengan sempurna.
Kalau kita berselawat kepada Nabi walaupun satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah berselawat 10 kali. Wa huta anhu asyara sayyi'at, dicampakkan dosa 10. Wa rufi'alau asyara darajat, diangkat derajat 10. Jadi sekali Nabi dia giah 30 dapat le awak. Ini kelebihan selawat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya hormati para alim dan ulama, kemudian pemuka adat, pemuka syara, pengurus surau beserta jajaran kepengurusan, dan seluruh ibu bapak, teman saudara yang hadir pada malam ini. Saya hormati, insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, sebelum pengajian diteruskan, ambo zahir dan batin terlebih dulu meminta maaf ke kita. Ba'adi kita pak. Lai dia gih ambo maaf. Itu nampak dulu tu. Maaf na jaleh dulu. Sebab kalau mencari dosa pak kanaja wah nawak dari kampung kamari. Encaklah di kampung je dosa banyak lo di sinan. Kan iyo nak. Baraka malu ambo di sidang di mahkamah Allah nanti. Jali sadana dari Indonesia menyapui dosa ke Malaysia. Kan malu ambo. Karena kato-kato nak dimaafkan. Tapi kalau sudah dimaafkan, insya Allah berarti antara kita nak do berhadas dari dunia sampai ke akhirat. Batu ibu bapa, yo dia gih ambo maaf. Kita walaupun di Malaysia kan mengerti jo baswa lena. Alhamdulillah, inyo kan adoh lo kapatang. Ado ibu-ibu dari Sungai Garinggiang pai mencari anak samenggu ke Jakarta. Sudah tu pulang bertanya ke nyoko apa nama ko bo jempol kece. Nak pandai menyabui ampu lai. Kan itu mudah-mudahan alhamdulillah awak di siko tetap setia. Walaupun di mana-mana kita tetap mencintai dari dima darah awak taserak pertama. Iya toh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang indah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat. Tapi walaupun kepada para sahabat, itu adalah hikmah bagi kita selaku umat Nabi. Sebab Nabi Muhammad itu sangat cinta kepada umat. Siapa umatnya kita? Kecintaan Nabi ke kita. Pernah suatu masa datang malaikat Israel. Dicobakan sakit mati umat kepada Nabi. Setelah itu beliau disembuhkan kembali. Nabi bertanya kepada Israel. Israel, iya. Beginikah rasa sakitnya kamu mencabut nyawa umatku? Malah lebih daripada ini ya Rasulullah. Ikolah bauri-urui, laba ambuih alah basandangan, lebih dari ikolai. Jawaban Nabi, wahai Israel, jangankan lebih daripada ini. Andaikan sakitnya seperti ini saja, mungkin umatku tidak ada masuk ke dalam surga. Saya mohon ya Israel, kumpulkan sekalian sakit mati umatku di dunia. Berikan kepadaku sekarang ini, biar aku yang tanggung, supaya mereka semuanya masuk ke dalam surga. Cibo bayangkan kesayangan Nabi karena ke awak. Sakitnya minta, supaya awak masuk surga. Kita nanti boko rencana, iyo ka masuk surga ka. Ndak ada baniye ka masuk neraka. Singgah di neraka sabanta. Jadi rencana taruh ke sarugonya. Walaupun tinggal na sumayang. Insyaallah mudah-mudahan kalau sesuai fi'liyah dengan qauliyah, insyaallah surga. Sebab kita di hari kiamat tu oto nak ditumpang dua janya. Cie terminalnya ke surga yang membawa supirnya Muhammad.
cie terminalnya di neraka, tukang supirnya Abu Jahal. Jangan salah balik karcis awak. Akan itu awak ingin singgah di terminal surga, tapi karcis otu Abu Jahal nama balik. Samo takah di Lubuk Aluang Pariaman, ada di sinan orang Maliang sedang mencilok. Sabok di Lubuk Aluang tu pak orang Maliang tu pencilok ke sadoeh. Ambo bertanggung jawab ambo tu pak. Lah, ndak ada ni nak pencilok orang Maliang di sinan tu pak. Jadi sedang memaliang ayam ayam orang, kedapatan de orang punya ayam. Maliang, iyo pak. Mana amuah maliang masuk sarugo daripada masuk neraka. Awak amuah masuk sarugo oleh pak cenya. Pi ayam pak kau dikapi aja. Kan berbahaya tak? Mulutnya hendak masuk surga, tapi hatinya mendaftar ke neraka. Mudah-mudahan sama fi'liyah dengan qauliyah. Ini kecintaan Rasulullah kepada kita. Coba bayangkan, masing-masing nabi itu ada doa yang mustajabah. Diminta sekarang, langsung makbul sekarang. Seluruh nabi-nabi sudah dibaca doanya masing-masing, kecuali Nabi Muhammad. Luka pipi Nabi di perperangan Uhud, yang doa ini tidak beliau baca. Hancur tangga gigi Nabi di perperangan Badar, yang doa ini tidak beliau baca. Sampai-sampai di Taif, dilempari Nabi dengan batu, berdarah sekujur tubuh, sampai meleleh darahnya ke tumit Nabi, namun doa yang mustajab ini tidak beliau baca. Datang malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, kamu kan ada doa mustajab, tolong kamu baca sekarang ini ya Rasulullah. Aku balikkan negari Taif, aku balikkan kalangi, hampirkan balik ke bumi, ganti lagi dengan umat yang baru. Tidak ya Jibril, tapi kamu sudah bermandikan darah ya Muhammad, walaupun mati doa ini tidak bakal aku baca. Terus doa itu untuk apa ya Muhammad? Doa ini hai Jibril, sengaja aku simpan untuk umatku nanti di hari kiamat, supaya mereka banyak masuk ke dalam surga. Cibo bayangkan ibu bapak teman saudara, kecintaan Nabi Muhammad kepada kita. Itu. Kemudian ibu bapak, kita lihat dalam riwayat yang lain, sewaktu sudah berkumpul Nabi dengan para sahabat, Nabi itu selalu memanggil kita. Tumbuh rindu dalam hati, nak tertahan dek Nabi lah. Ya ikhwani, ya ikhwani, ya ikhwani, wahai saudaraku, wahai saudaraku, wahai saudaraku. Ayat mata Nabi kedua, beliau menangis yang tiada tara. Akhirnya para sahabat mendekat ke Nabi. Semakin mendekat sahabat, Nabi semakin menangis. Ya ikhwani, wahai saudaraku. Apa kecek sahabat ya Rasulullah, kami sudah berada di hadapanmu, kami mau kau malah mendaki dia doa anak engkau ya Rasulullah, kenapa kok kamu masih menangis? Apa kata Rasul? Wahai sahabatku, yang aku rindukan sekarang ini adalah saudaraku. Itulah yang membuat air mataku tak terbendungi. Jadi kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah, bukan. Kalian ini adalah sahabatku. Terus saudaramu itu siapa ya Rasulullah? Saudaraku itu adalah malam yarani wa aminabi, orang yang tidak pernah melihat wajahku, tapi dia beriman kepada aku. Awak lain pernah tak mencari wajah Nabi? Atau pernah Nabi diundang ceramah kamari?
Kada ada beriman dak awak ke Nabi? Beriman berarti kita kolah yang dirindukan dek Nabi. Di dalam hadis yang lain apa kata Rasul? Tuba liman yarani wa aminani, wa tuba summa tuba liman lam yarani wa aminani. Beruntunglah orang yang melihat wajahku kemudian dia beriman kepadaku. Tapi beruntung lebih beruntung lagi man lam yarani wa aminani, orang yang tidak pernah melihat wajahku tapi dia beriman kepadaku. Sahabat Nabi berjuang dengan Nabi, langsung ketemu dengan Nabi, sekali nyobuk beruntung disambut dek Nabi. Tapi kita sudah jauh jaraknya dari Nabi. 3 kali Nabi mengatakan beruntung. Wa tuba summa tuba liman lam yarani wa aminani. Coba bayangkan ibu bapak kesayangan Nabi Muhammad kaki itu. Jadi sampai 50 kesayangan kita kepada Nabi. Kalau sepeda beda sepeda, mana sitam dan mana rodanya. Kalau memang kita ini mengatakan cinta, mana bukti dan mana tandanya. Yo cinta awak kan Nabi? Matan dua itu. Banyak-banyak berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibu salam alaika. Salawatullah alaika. Mudah-mudahan di hari kiamat kita ditunggu dengan syafaat. Amin. Allahumma amin. Jadi Nabi Muhammad itu pernah berkata, Atani Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu wa Israilu alaihimus salatu wassalam. Telah datang kepadaku sekaligus 4 orang malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, serentak datangnya ke rumah Nabi. Ini sungguh luar biasa. Itu kata Nabi, masing-masing malaikat itu mengeluarkan kata-kata. Yang pertama, malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, man shalla alaika asara marratin ana akhuzu biyadihi wa umirruhu ala sirat. Wahai Rasulullah, siapa yang berselawat kepadamu 10 kali di dalam 1 hari, aku pegang tangannya, aku bimbing dia sewaktu menempuh jembatan Siratal Mustaqim. Itu di hari kiamat. Coba bayangkan ibu bapak, dalam riwayat yang lain, jembatan Siratal Mustaqim itu lebih kecil ketimbang daripada rambut, lebih tajam ketimbang daripada pedang. Mendaki 1000 tahun perjalanan, mendatar 1000 tahun, menurun 1000 tahun, di bawah mengejolak neraka jahanam. Pernah sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada nak bapaga jembatan Siratal Mustaqim tu Rasul? Ida ado dohai sahabat. Malahan naraku tu nayak katih jambatan, mencangkuak-cangkuak bantuak mato panciang. Siana dicangkuaknya orang yang manitih dia teh jambatan tu.
Kalau secara ilmu logika Pak, nak mungkin awak satu maniti dah. Nak katibu awak kasubarang. Tapi bajaji malaikat Jibril. Syaratnya ya Rasulullah, berselawat kepadamu 10 kali dalam satu hari. Ana akhuzuhu biyadihi wa umirruhu ala sirat. Aku pegang tangannya, aku bimbing dia sewaktu menempuh jembatan siratal mustaqim. Kalau jo malaikat awak pai, insya Allah ujungnya tiba di sarugo. Sebutnya nama mimbiang atau insya Allah. Tapi salawatnya Pak, indak dihitung salawat di dalam solat dah. Kuah zuhur lah 2 kali salawat wah. Akan itu asar lah 2 kali indak di luar solat. Baca salawat. Salawat tu nanti baca mana dapet di awak. Nah indak dapet jadi baca. Ibu-ibu sedang di dapur sambil menyanyi bawang dan sekaligus namuluikan ada bakar jora. Baca salawat ke Nabi. Itu mulai masak sambil masak awak dapat ibadah loh. Lestarikan salawat di mulut awak. Itu membuktikan kita ko rindu kepada Rasulullah. Ibadahnya tinggi. Itu nak kecek malaikat Jibril. Kemudian Mikail pun mengecek. Ya Rasulullah, man salla alaika asara marratin ana asqihi min haudik. Ya Rasul, siapa yang berselawat kepadamu 10 kali dalam satu hari, aku beri nanti minuman daripada telaga engkau di padang mahsyar. Wahai ibu bapa, padang mahsyar itu bukan main. Dibaca di dalam kitab, mulai dari Nabi Adam sampai orang terakhir meninggal dunia berkumpul suatu tempat namanya padang mahsyar. Kalau dahaga waktu itu bukan main, andaikan air laut diminum ditambah 1 laut lagi, malahan kurang jolai ibu bapa, tu dahaga. Di waktu itulah orang yang berselawat ke Nabi tadi, malaikat Mikail turun tangan masuk ke surga, ambil telaga Al-Kautsar, dikasih minum oleh Mikail. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah paling kurang 10 kali dalam satu hari. Di dalam riwayat yang lain, haram hukumnya tubuh manusia meminum air telaga Al-Kautsar kalau namanya tidak tertulis di dalam surga. Berarti kalaulah boleh awak meminum, Allah ada kesempatan masuk surga. Itu janji malaikat Mikail. Jadi kini ko kaji awak yang paling diperkuat salawat. Kanolah masuk bulannya bulan Rajab. Itu bulan Rajab. Jadi perbanyak salawat. Itu momennya. Jadi kalau kita lihat erwara di padang mahsyar itu, matahari 1 mil dari kepala. Kini lai baribu mil, layangi juo di tengah pandai, apalagi satu mil. Bukan main. Di siko kita perlu pertolongan. Itu makanya ibu bapa, dia kita dunia kau memang kita pikirkan akan kasinan. Dipikirkan. Sebab dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Konan dunia. Jadi kita fikirkan kita akan berkumpul di padang mahsyar, tapi tidak berkumpul seperti keluarga ibu bapa. Tidak keluarga. Tidak ada yang dibanggakan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini tidak berguna harta, tidak berguna anak-anak, kecuali hati yang selamat datang kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah di hari kiamat. Nado guna. Jadi di padang mahsyar itu kiamat yang dipanggakan kini tidak ada. Yang bisa jadikan dunia kau untuk akhirat. Itu insya Allah jadi. Tapi kalau dimakan untuk dunia, ia memang untuk dunia. Sebab barangku kan ada 3 ibu bapa.
Adona kalapuak, adona kabusuak, adona kau untuk iswa. Nan untuk iswa kulah dan dunia bisa jadi akhirat. Kalau nak kalapuak nak kabusuak kau tiga aja aja. Ya nak. Kain basah di bawah mandi, sudah mandi di bawah pulang. Kau sampai kita lah mati, arato namanya kadi bagi orang. Itu untuk dunia. Tapi harta yang dibelanjakan di jalan Allah, itulah nak untuk bahagian awak. Tapi yakin ibu bapa, kalau memang kita yakin kepada Allah, apalagi memperingati hari besar Islam, Maulid Nabi, bulan Rajab, Isra Mi'raj, tu mangko di kampung-kampung ibu-ibu, bapak-bapak, datang pakirim anak kain dua di kampung. Sang induk nak membelanjakan seluruhnya dah. Kenapa? Takana maulid kamaswa. Cibo bayangan. Inyo bagi pitih dia gia anak untuk biaya memperingati maulud. Manan juadahnya, ma jambanya, ma kuenya, ma caro malamangnya. Inyo sangajuan bahabiabi. Itu sebuah bukti dipersembahkan karena cinta kepada Rasulullah. Itu sebuah bukti. Itu mangku itu. Jadi disimpan tuh per tahun untuk mencintai Rasul. Sebab ibu bapa, kalau dunia kau untuk akhirat, ada sebuah hikayah. Ada seorang perempuan. Beliau sudah punya suami tapi belum punya anak, masih baru. Perempuan ini dikasih hadiah oleh suami mahkota emas. Lajaleh mahkota ameh pulau tulai. Sainggo bahagialah perempuan kau. Diletakkan di sudut di dalam kamar, selalu ditonton setiap masuk kamar. Mau tidur pun dipandang karena bahagianya hati. Suami karajonyo sekali seminggu pulang. Suatu kali peristiwa, suami pun sedang kerja, orang di negari itu memperingati Maulid Nabi. Jadi panitia Maulid itu minta sumbangan dari rumah ke rumah. Kebetulan sampailah panitiaku ke rumah perempuan tersebut. Tiba di sini perempuan, tujuan kami minta sumbangan memperingati Maulid Nabi. Tapi panitia aku hebat loh pak. Sebelum anak mengasih, ada ayat dulu tolong didengar. Dibaca ayat dan bapak meminta kau. Lan tanalul birra atta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali tidak mencapai kamu akan kebaikan sehingga kamu impakkan apa yang kamu sukai. Kalau alun katuju dia wak, dia gihan, jangan katakan saya ini orang baik. Tamanuang perempuan kah? Andaikan ku lepas cincinku ini, mungkin ada yang lebih baik daripada ini. Andaikan ku kasih gelangku, mungkin ada yang lebih bagus. Takanalah dek perempuan kau, mahkota emas hadiah dari suami. Kalau iko ambo kasih, ayo ndak ada dia teh kokolai. Akhirnya tunggu sebentar pak. Masuk ke kamar, ambil mahkota emas, kasih ke panitia pelaksana. Ini pak, sebuah bukti cintaku ke Rasulullah. Alhamdulillah kecik bapak. Saya nak perlu memintakan lain le pak. Sebab nani koko lah lebih daripada target kan itu ha. Ayolah. Lah terjadi semeriah mungkin memperingati Maulid Nabi. Setelah itu enggak lama, beberapa hari suami pulang. Suami pulang, masuk ke kamar, mahkota emas tidak kelihatan. Suami panggil istri ini, ya zaujati ta'lihina, wahai istriku kemari. Tiba, manyo mahkota emas kita. Langsung serius perempuan ini menjawab, wahai suamiku, sebagai bukti cintaku ke Rasulullah, aku impakkan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tu jawaban istri. Jawaban suami hanya cie saja. Atau kamu saya ceraikan. Langsung dia cerai. Kemudian setelah diceraikan, kamu harus turun dari rumah ini. Yang ketiga, apapun yang ada kamu pakai selain daripada baju, tolong kamu lepas. Galang tanggaan, cincin tanggakan. Terakhir yang nomor 4, tanganmu yang ngasih saya potong sekarang juga. Langsung suamiku ke belakang, ambil pedang, egang tangan istri tanpa dibius, diletakkan dia di meja potong. Coba bayangkan, pergelangan. Marawang menangis kesakian, tangan putih. Bahambil kain pembalui, setelah dibalut, awak diusia dek suami turun. Berbulan-bulan perempuan ini menjadi gelandangan. Saibu tangannya kosak cegak, bukan diubek. Karena dek lamonyo, tulah cegak saja seorang. Dimasukkan ke dalam jilbab. Hidup beliau bukan main. Kau ada orang yang bersedekah makanan, makalah perempuan no. Kalau nak tahan nak makan. Dima lantai balabiah, sinan menumpang lalu. Dima atok yang lebar, sinan numpang bernaung. Inilah kehidupan perempuan ini berbulan-bulan. Hampir setengah tahun. Suatu kali peristiwa, beliau mau minta nasi. Mangko berdirilah di depan rumah indah bagaikan istana. Sadang tagak keluar seorang bapak-bapak. Mangadi mungko? Ndak ada do pak. Mangga tagak di situ, awak meminta makan pak. Karena awak alunado makan lain. Kau minta makan nak mangadi luar. Silakanlah masuk ke dalam. Baik pak, kiranya bapakku seorang raja. Seorang raja. Dikasih makan. Setelah makan, nak, kamu mau pergi ke mana? Ambo ndak ada tujuan do pak. Sanak pemilih ndak ada. Kamu sudah punya suami, dahulu sudah, sekarang sudah dicerai. Jadi kamu tujuan, ambo ndak bertujuan do pak. Kok ada orang magi makan ambo. Kalau ndak ambo tahan indak makan, menjalang ajal ambo sampai. Silakan duduk dulu nak. Siap pak. Kebetulan bapak ada seorang anak putra mahkota. Ala labia 30 bapak carikan calon istri, namun anakku ndak namuah menerima. Apa cuba dulu memanggil, dicuba diadukkan kepada engkau. Yo jadilah pak, dipanggil sang anak dek seorang raja. Setelah datang, apa kabayah? Nak, kamu adalah akad putra mahkota yang akan menggantikan kedudukan ayah nantinya. Kamu lah patut berjunjungan. Lalabia 30 orang ayah carikan engkau nak menerima. Kini terakhir nak. Terakhir dari ayah, bagaimana pendapatmu perempuan yang duduk ini? Kok jui koma? Nantangan pontong bandok aja pak. Nak baca lian lah. Bandokkan ke dalam jibab. Adi jauh de anak, ya memang perempuan seperti inilah yang aku cari. Ayo kuandaknya de ambo. Alhamdulillah. Singkit cerita, terjadi pernikahan, terjadi pesta. Kiranya adat pesta orang tu adalah pak. Terakhir suo manyuoan antara laki-laki dan perempuan. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Aduh istilahnya suap-suapan. Tapi dek perempuan ko bahagia, inyo namuah saja. Anang tangan memasukkan ke dalam jilbab. Mempelai laki-laki dulu, babiat makanan, basuhan ke anak daro. Pas mulai akan datang giliran anak daro ke manyuan, tangannya kan potong. Allah langsung berfirman kepada seluruh malaikat. Wahai seluruh malaikat, jangan kalian permalukan hambaku di hadapan manusia yang sayang kepada nabiku. Pada saat sekarang ini, tolong kalian ganti tangannya dengan tangan yang baru. Kalau Allah nama nyuruh anak payah pak kun kata Allah payah kun sekali kan ya.
sampai giliran langsung inyo manyuan. Dikasih ke suami, inyo pun heran setelah itu. Dari di tangan ko tibonyo. Cibo bayangkan Pak, kalau sayang kepada Nabi, tidak mungkin ditumbuhkan oleh Allah kalau memang dibelanjakan harta di jalan Allah karena sayang kepada Nabi Muhammad. Karena mungkin tumbuh tangan dibuat oleh Allah. Apalagi yang tidak mungkin. Jadi ku ado di antara kita morat marit rezeki, tolong berimpak dan bersedekah. Kanu kata Nabi as-sadaqatu tadafa'ul bala, sedekah itu penolak bala. Tando kancang balanya tu mangkurugi tawi gali hawa. Tolong bersedekah. Odak namuah lulus anak kancang bala, tolong tolak dengan sedekah. Urat mari rezeki, tolong tolak dengan sedekah. Tidak bahagia rumah tangga, tolong balako tolak dengan sedekah. Kalau laijo sedekah, insya Allah Nabi menjamin as-sadaqatu tadafa'ul bala, sedekah itu penolak bala. Iko kadang-kadang tambah indah balabo, tambah paceke, tambah morak mari dalam rumah tangga, tambah sampili. Tentu tambah kancang bala tu datang kan ya. Itu. Jadi kalau ndak ingin sukses, ingin awak tu clear yang dibikin oleh Allah, tolong bala-bala nama baik ditolak. Panulaknya apa? As-sadaqah. Atu nak kecek Nabi. Kadang-kadang awak ibu bapa oto kadi tompang eksekutif. Tapi yang koheli mu ibu piti awak di kampung atau 10 ringgit, tentu oto dong-dong nang karape dawaknya kan ya lah. Nano to nak eksekutif asi duit taruih ne nak boleh mati-mati, tapi yang koh bagi 10 ringgit. Kama awak bahi nyo harus sesuai dengan jo keadaan. Rencana kama suak sarugo bagau koh dia giah akan itu lagi adoh yo mo caliak di kampung anampak piti 100 ribu ama suak bang masuk aja balik aba caliak nampak lo piti 50 ribu ama suak aba biak nampak 5 ribu kuah aiku masalahnya cie ibu bapak ongkoh ko bana nak cukui yo toh. Jadi kita kalau ingin ba'a-ba'a di dalam keadaan atau murat marid, ubeknya kecek Nabi tulak balako dengan sadaqah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi itulah kedua malaikat Mikail lah bakatu pulau kepada Nabi. Kemudian malaikat Israfil, apa kata beliau? Ya Rasulullah, man salla alaika asara marratin ana asjudu lillahi ta'ala ma arfa'u ra'si atta yaghfirallahu lahu. Ya Rasul, siapa yang berselawat kepadamu 10 kali, aku sujud kepada Allah meminta ampunkan dosa orang tersebut. Tidak bakal aku angkat kepalaku sebelum Allah mengampuni dosa mereka. Ambu sujud ke Allah meminta ampunkan dosa orang tu. Sabalun diampuni di Allah, kapalumu nak kabuang ke angkir. Dialah kerajuan mau meminta ampunan dosa orang saja. Begitu janji Israfil kepada Rasulullah. Tapi dengan catatan berselawat ke Nabi paling kurang 10 kali dalam satu hari. Satu malaikat bermohon kepada Allah untuk meminta ampunkan dosa kita. Awak kan ya waduh berdosa. Iya. Betul dua je nak berdosa risikonya. Asinan cia di muka kau seorang. Alhamdulillah ya. Lagi bersobok juga ancak-ancak ambok ini kau. Tidak berdosa je. Iya berdosa kita. Alah tambah dosa dari tadi. Siko je dua baru. Alah kita akuinya nyoba. Kadang-kadang kecil awak nak berdosa, kira dosa lah ditulis di Tuhan. Sabuk roh nan tajali di dalam tubuh, angok keluar ke dalam, lah basa buah dengan tubuh.
Sabalun nyawa ditiupkan ke dalam tubuh bayi dalam kandungan, nyawaku menangis dulu 10 hari 10 malam. Ana ditangihannya, ya Allah ya Tuanku, Assalamualaikum warahmatullahi kepada Engkau ya Allah. Assalamualaikum ambu sujud kepada Engkau ya Allah. Kini ambu kan dimasukkan kepada orang mempunyai daging dengan tulang, mempunyai utak dengan banak, mempunyai awal dengan nafsu. Kau malam permintaan ambu ya Allah, ambu dimasukkan ke dalam orang nan pasia naraku jua tapi ambu ya Allah. Dia menangis dahulu. Kini awak lah mempunyai tubuh urik jo tulang, awal jo nafsu daging jo kulit. Kau malam permintaan tibo karoh Abu Jahal, tibo karoh Fir'aun, tibo karoh Karun, tentu naraku jua tapi ambu ya Allah. Jadi di awak nan bersama itu makuacu awak meminta ampun, baca istighfar kepada Allah. Apalagi sebelum subuh banyak-banyak awak meminta ampun. Karena ma'a kanu ju ampun kola kita, mangko bisa dosa ko diampuni Allah. Kalau bisa 71 kali di dalam sehari semalam. Kalau dapat lebih daripada di atas 100. Meminta ampun kepada Allah banyak-banyak. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Sebab kalau banyak dosa, ibadah awak malih, hati awak tak tutui, makrifat kepada Allah tak ambil, hijabnya sangat tabah, merasakan hadir Allah tuju awak nak taraso. Tu akibatnya kalau sampai dosa lah banyak. Tubuh balik dibawa beribadah, kadang-kadang cenderung kepada keburukan daripada kebaikan. Apalagi iblis badamu khanas selalu kalau masuk di dalam hati awak, yang membisikkan selalu. Di situ nampaknya awak harus mempunyai akidah yang kokoh, tauhid yang sempurna, rasakan ada hadir dengan Allah di mana saja awak berada. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. La taharraka syai'un illa biiznillah. Tidak bergerak suatu jua tanpa dengan izin Allah. Lai kaki tangan bergerak, itu adalah iradat Allah. Adisiko kita merasakan ba'a supaya awak dakik dengan Allah. Dakik dengan Allah. Sebab Allah ko ba'a wa wa ma'akum anama kuntum. Dianya Allah bersama kamu di mana ada kamu. Sadang duduk kita dengan Allah, sadang tagak kita dengan Allah, sadang babariang kita dengan Allah. Di mana tarang sinan Allah, tapi bukan nan tarang itu Allah. Di mana kalam sinan Allah, tapi bukan nan kalam itu Allah. Ba'anan Allah meliputi sekali alam, memenuhi sekali runggo, dakik nak bersentuh, jauh nak bantaro, tunat Allah. Mana Allah di Indonesia, itu juga Allah di Malaysia. Ya dah. Jadi iko jo Allah yang mau nyen tampe ambo di kampuang, itu jo Allah yang mengawani ambo kamari. Jadi kamawa pai nan Allah awak nak batukar. Samo tangkah ikan di dalam kolam. Latibonyo salah kasinan, itu jo kolame. Adolo ikan salah kamari, itu jo kolame. Adolo ikan salah kau juang, kolame itu jo. Walaupun lah banyak ikan tapi nang kolamnya cie jo. Lah banyak negara, lah banyak tampe, tapi nan Tuhannya kamapai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu bapa ikut nang kadirese di dalam diri awak. Sebab kita ko lah banyak dijajah dengan akidah. Ko lah dulu mengaku jadi nabi baru di Indonesia. Ahmad Musaddiq mengaku menjadi nabi dapat wahyu di Bogor. Cibo bayangan indak di Makkah gitu Pak. Di Bogor adolo agama baru Jasun Jawa Sunda. Ada yang ke menjadi nabi Tugimin. Tugimin lah nama nabi.
Ba'alula bunyi basalawat ka tugimin. Ya Habibi ya tugimin. Tempangnya bunyi. Itu. Jadi sangat bahaya. Jadi di sekolah gunanya awak menanamkan akidah dan tauhid di dalam diri awak. Tagak nak bapaliang duduk inak bakisah dari hidup sampai kembali ke alam baka. Baang mangku itu sebab kita ko ndak kai duit dah. Kita ko kamati. Kalau kai duit awak nak jadi masalah dah. Awak kamati. Musyirik, silakan gagal jadi wali kota. Besok bisa diulang lagi. Silakan gagal jadi pejabat. Besok bisa diulang lagi. Tapi kalau gagal caro mati, dan ulangnya ndak ada oleh pak. Sebab nak jatahi duit sekalinya. Kan yona. Kok gagal kita nak sekali kini kok ndak ada oleh. Maraton mai di dalam kubur memikirkan untung para sayang sama so dia teh dunia indak mangana hidup kamati. Kini ni silah menjadi bubur ba caro kama balik anyo kana si balik. Kok kayu bana balik ke bumi tubuh lama tok binatang bana lama bulu. Nak ka mungkin awak mengaji. Adi sekolah pangunung dewa akidah yang betul tauhid dan sampai kepada Allah. Aku dunia kini. Kemudian yang keempat mengecek lo malaikat Israel. Ya Rasulullah, man salla alaika asara marratin ana aqbidu ruhahu kama kabatu arwahal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Ya Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepada engkau 10 kali, aku cabut nyawanya seperti mencabut nyawa para nabi. Awak ndak nabi bagai dah. Waliullah antah. Ulama walau a'lam. Tapi karena cinta kepada Rasul, berselawat 10 kali dalam satu hari, berjanji malaikat Israel, aku cabut nyawanya. Enak bagaikan mencabut nyawa para nabi dan Rasul. Kau nyawa nabi dicabut ba'a, ambui indak putui, tapuang indak pasera. Sayang dibalik na sayang, kasih dibalik na kasih. Joi tua mau mencabut nyawanya nanti. Itulah kelebihan Nabi Muhammad. Gitu. Itulah pasti itu. Awak kamati. Iyo kamati kita. Iyo kamati kita. Patuilah mau caliak bentuk-bentuk orang kamati. Iyo kiro ambo sejak tadi mau cari aja batu kok. Akhirnya ambo tanya orang lain. Kira yo ya. Maaka mengecen indah. Tando nyolo lah tibo dia awak. Tando mati itu mana lah tibo. Bahkan nak mati wak. De calia gole lah banyak anak kandung. Akayo tu. Adi rese uban lah banyak amanah buah. Gigi lah banyak anak gugur, amatola mulai kabur-kabur, nan katujuh makan bubur, adi bau duduk ala suko ma unjuk-unjuk, lama ngok pintu kubur. Abawan nak mati. Pimano na mau unjuk taruhnya lah. Ambo kan ada managah mau unjuk agenda. Ambo mengecen tando-tando ka, itu ya tu nyatu. Anyu awak berfikir buk pak 9 bulan dalam kandungan ibu, tampaknya sangat sampai lahir kita ke bumi Allah, indah ada tubuh kita panik-panik dah. Iko surau lapang awak mulai duduk lo baru sudah mau jual basi katuang, sudah basi katuang menyimpuah, sudah menyimpuah baselo, panik baselo mau jual pulau balia. Kolah hacau itu teraso di tubuh bapikir je lah kita lah. Ya nak tandolah dicaliak-caliak sendiang malaikat maui awak tu. Tinggal menunggu peluit babuni je lah. Itu kalau itulah tak banyak teraso, kita mulai-mulai kata pilih. Mulai kita surui-surui lah. Lah mulai mencaliak memandang diri lah. Atu ditanya-tanya di kabaralah mueko kan itu apanya awak bertahajud
banyak awak sabar karena kita lah jaleh seluruhnya kullu nafsin za'iqatul maut, tu pasti. Jadi kau awak pikiran, ambo sering mengecek ibu bapa, kenapa ndak boleh sombong? Karena awak ndak mati kai duit dah. Awak duit ka mati, tu mah kau ndak boleh sombong. Tapi kok dari mati nanda duit, ndak mah sombong dah. Iku awak dari duit nanda mati, mama nggak sombong awak. Babahayo, iblis itu alim. Quran dapet diinyo, hadis dimuncuangnya, tapi bagaimana kau nak pernah menjadi kekasih Allah, sombong, mengaku lebih baik dari yang lain. Coba bayangkan, kalau dicalik sejarah iblis 185.000 tahun iblis itu beribadah sebelum Adam dijadikan. Kata Nabi, 7 lapis langit, tidak ada satu langit pun yang tidak disujuti oleh setan iblis. Cuma bayangkan. Tapi bagaimana kau nak pernah menjadi kekasih Allah? Karena dia mengaku, ana khairum minhu, saya ini lebih baik daripada Adam. Khalaqatani minar wa khalaqatahu min tin. Engkau jadikan aku dari api, sedangkan Adam engkau jadikan dari tanah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini enggan sujud, dia takabur, dia kufur, langsung dicap oleh Allah, nama Azazil berubah menjadi iblis. Jadi tidak ada nak dipanggaan di dunia. Sematu-matulah kita sujudkan diri kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Cibo bayangkan, ambo membeli oto baru, kena guna oto dia ambo pergi baca ceramah. Kiranya pulang ceramah ambo sakit. Sakit ko ndak mungkin di rumah. Dia tamu ke rumah sakit jo oto baru na babaliga. Kiranya tibo di rumah sakit. Orang punya tibo menyapui, orang mananam tibo mencabui ambo maniga. Lah maniga ambo bopak. Layo to ambo nam baru ko pambawa ambo pulang. Coba bayangan tu. Baru samini, baru sifat Allah tangga dari tubuh awak. Ndak pandai layawak menguasai apa nan awak punya. Nak dipanggaan gati itu pak. Padahal asalahnya ambo diduduan kata oto. Yang membali oto ambo nan punya ambo. Ndak pandai ambo duduk di kabe ambagai kalau lah mati. Ambo kalau lah mati di kabe anda kabe rangge ambo pak. Ambo anu jonyo picayola. Sakali mai kecek nak kamang cek bodoh bisa dijamin. Kalau lah mati. Kenyataannya udah bacarian oto buruk untuk ambo. Oto na indak pakai bangku-bangku. Bernama oto ambulan. Antah mai na kampe ribu ambo di situ, antah mai nan kali 5.000. Nam pokok persatuan mai banyak mau jual dan oto ambulan tu. Asal tu ambo seorang. Kemudian dianta ke rumah. Tiba di rumah, tabuju mai di tengah rumah. Lai banyak orang dan datang bu. Banyak orang nanti bo pak. Tapi satu menolong menangisnya ibu bapak. Yang namanya sakit mati, tanggung di badan diri seorang. Sentiang dak adoh nak kamamilai, kurang dak adoh kamanukwa. Terputus segala cita-cita. Musnah segala harapan. Kok bapikirlah manusia, ujung daripada perjalanan seorang bangkai tidak bernyawa. Tidak wajar seorang manusia bersifat sombong di atas dunia ini. Kalaulah balipek tangan kadado, tabu jual mai di tengah rumah, nak dipangga ale pak. Apalah kadayo kayu gadang. Salarui salamoko awak nan taguah tagak sorang, marajo di tengah padang salai pun rumput tak nantumbuh. Kini rabah tagul yang batang urang maniti ujung pangka koncek lah satu menonggoi. Bata karamai batang kayu.
orang gadang jadi katuamu badang apa dayamu baturui oke. Ambu bagara harimau jantan suara darih lari kancang menjadi rajo di dalam rimau jadi. Tapi sampai bilo Pak Bu lapai orang baburu dapet harimau de orang baburu di kabek kaki ujung pangka lai darih jo soro harimau lai menjadi rajo jo lai dikurung untuk ditonton di lapis sarato pawang main manui lapiak cabui balang nanti go dahulunya kini dilipu jadi kunyang sayang patah kuku dicabui ngaum indak tarangalai rimbo dipaci gajah tongga bata karabai harimau. Jadi bahawa semua jelah takah tukang parkir celik tukang parkir banyak nau to baju buat janya pai nau to jonda to anaknya nado menangis gitu sabo ikoko titipan bukan hak milik. Jadi seluruh yang ada ini adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita yang punya. Jadi oleh sebab itu beribadah kita banyakkan selawat, mudah-mudahan di hari kiamat surga Allah menunggu kita. Sebab ibu bapak sekalian, nan dunia aku nak untuk awak de Allah dah, nak untuk awak dah. La tu'alliq qalbaka fid dunya fa inni lam akhluk halaka. Janganlah kamu gantungkan hatimu ke dunia, karena dunia ini aku jadikan bukan untukmu. Awak sampai singgah sawantanya Pak, nak kita lalu sampai berjalan. Kita masih dalam perjalanan. Tujuan kita adalah Allah. Perjalanan akhir adalah akhirat. Dan dunia aku adalah tampik baladang. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini ladang persemian bagi akhirat. Kalau banyak ladang awak, banyaklah nanti awak panen. Tapi kau saketek ladang awak, saketek dan awak panen. Nampal yang bayu aduh, ladang lah jala saketek, amal werengnya banyak puluh. Lajale sawah sapiriang, api yang gang dulu gak dua piriang. Apu nak diterima besok. Iyo toh, anyo kau dapet de awak mudah-mudahan di paliharo sawah ladang kau adu adaknya nak kita panen nanti di hari kiamat. Aja dia gak anyolah 1 jam ambo mengaji, aikolah kaji ambo dulu, amalkalah salawat paling kurang 10 kali di dalam satu hari. Tapi tolong bu Pak, salawat itu bukan untuk kita, tolong tanamkan dalam diri dulu rasa cinta kepada Rasulullah. Ku ada lo nak salah paham Pak, ada salawat obek penyakit adi baca itu berarti nyoh nak dipikirnya dulu. Akan itu ada lo salawat murah rezeki adi baca itu supaya murah rezeki, berarti untuknya yang salawat tu hakikatnya jangan untuk awak dulu karena cinta kepada Rasulullah itu dulu. Aku ada banyak kau nak salah paham salawat murah rezeki siap murah rezeki inyo ama kau bersalawat berarti untuk inyo nanya pikiran ndak untuk Nabi dah. Jadi salawatku sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kalaulah dibuatkan insya Allah kada boleh pinta balaku mukasui sampai dia maha pacah. Itulah kajian bo. Kuado berupa pertanyaan silakan. Tapi jangan payah-payah nak dapat dia bojo tanyuan. Kalau nak dapat nak usah tanyuan kada ke orang yang pandai. Sebab ambo sajak dahulu sampai kini nai dak dapat tu alum pandai ambo sampai kini le Pak. Ambo berjaleh-jaleh je nya. Ambo kona mengecek nak dapat je kau nai dak dapat nak terakib ambo sampai dah. Kalau ndak ada nak bertanya, alhamdulillah kita sama beramal. Dan cik lagi besok kita masih acara di Sikau. Dan Selasa mungkin kami pulang kampung, tolong mohon didoa selamat anaknya sampai di tujuan. Sebab masih banyak acara yang dia doi. Sampai besok puasa maka berhenti. Itu masih banyak. Jadi tolong doanya ibu bapa ubeknya sehat. Ambo sakit nak jadi masalah dah bu. Tapi dengan catatan jangan doh na lain na dirugian. Cukui ambo jo sakit, ambo rasuan dah bahar. Ambo dapat bo sakit acara indak jadi. Kan iya? Na lain terlantar.
Aiko nama buat ambo meminta sehat kepada Allah. Kalau ndak ada tak itu Pak, ambo ndak perlu meminta ke Tuhan kau sehat dia dah. Terserah Allah lah. Kau kadi sakit ni sakit lah. Kau kadi sehatnya sehat lah. Kalau untuk ambo seorang, tapi bagaimana kau meminta sehat kepada Allah? Kanu berhubung je orang lain. Contoh kemari Pak, kau sakit ambo nak tiba bisa di Malaysia dah. Kan ya? Nak jadi acara kini dah. Nak jadi acara beko malam dah. Berarti berefek jo na lain. Itulah. Di sinalah mangku ambo meminta kepada Allah mohon disehatkan. Tapi kalau nak berefek, terserah Allah lah. Kau sakit, sakit lah. Nak kamu minta dia dah sehat. Sedang sakit, mau ya Allah sehatkan ambo ndak. Sebab kalau sabar kita dalam sakit sehari, itu manutik dosa awak setahun. Sebab uret nanadoh di tubuh awak sebanyak 360 uret. Sekali sakit awak, sakit ke 360 hanya. Berarti sabar awak sakit sehari, manutik dosa awak setahun. Jadi kalau sakit, jangan capek-capek nak minta sehat. Iya dah. Baik apa manual dulu sakit, ande lah 3 hari lu coba tunggu je dulu. Lah parah nak sesuai. Baru be walai. Lang iso gaso kabi doso gak 5 tahun. Iya dah. Tu. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pendaftaran di pesantren kita di Padang sudah dibuka dan ada juga dari Malaysia ko murid kita. Jadi ku ada banyak sanak pemilihan dari tolan yang ada di siko maupun ku ada nanti di kampung halaman. Tolonglah informasikan karena kita menerima nak barang orang do Pak. Lebih kurang 128 orang kami menerima kini ya. Lewat daripada itu kami tidak menerima lagi. Jadi kalau ada silakanlah gabung dengan pesantren kita Nurul Yakin Sadaniyah Lobo Ado. Itu informasi. Jadi mudah-mudahanlah pertemuan kau berkah dan kita selalu mendapat lindung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekian dulu. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.